يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna, dan apabila kami ingin, kami berkehendak, an-nuhlika, untuk menghancurkan. Siapa kami? Menghancurkan qaryatan, akan satu kampung, satu daerah. Amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mutrafiha, artinya yang sedang melakukan kemewahan-kemewahan. Mun'imiha, mereka sedang mendapatkan nikmat-nikmat. Bimakna ru'asaiha bitta'ati, dengan arti yaitu pemimpin-pemimpinnya melaksanakan ketaatan. Ala lisani rusulina, atas lidah rasul-rasul kami. Nah, saat kami menginginkan menghancurkan kampung-kampung yang orang-orang tersebut sedang dalam kemewahan, papasaku piha, maka mereka itu fasik di kampung tersebut, artinya mereka tidak mau melaksanakan ketaatan. Fakharaju, maka mereka keluar an amrina, dari perintah kami. Fahaqqa alaina, maka berlaku alaiha, atasnya, al qaulu, satu ketetapan, bil azabi, dengan azab. Pada marnaha tadmiro, maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ai ahlaknaha, kami hancurkan kampung tersebut, bi ihlaki ahliha, dengan dihancurkan penduduk-penduduknya, wa tahribiha, dan juga yaitu dibenamkan dan dihancurkannya. Tuh, jadi kalau Allah mau berkehendak, apapun bisa terjadi. Jadi di satu kampung mereka sedang melakukan kesenangan-kesenangan. Sekarang Allah pengen menghancurkannya. Nah, disuruh mereka taat. Mereka disuruh melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya mereka nggak mau melakukan kebaikan. Nah, saat itu mereka fasik. Mereka sudah keluar dari perintah Allah. Maka saat itu Allah tetapkan hukum apa? Hancurkan mereka. Akhirnya dihancurkan kampung mereka. Itu banyak terjadi begitu. Di zaman Nabi Nuh, itu mereka karena tidak percaya dengan kerasulan Nabi Nuh, akhirnya dihancurkannya dengan cara apa? Dibenamkan, ditenggelamkan. Kalau Qarun dibenamkan di bumi. Ada lagi umat-umat yang lain seperti kaum Ad, kaum Samud, itu sama. Mereka dihancurkan karena mereka berbuat fasik. Artinya fasik, mereka keluar dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang aja kalau Allah mau inginkan. Malam mereka nggak tahu, Allah hancurkan, habis semuanya. Karena mereka tidak patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat udah dikasih sama Allah. Mereka udah dikasih nikmat begitu banyak, tapi mereka nggak pernah mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya dalam waktu yang singkat mereka dihancurkan. Itu gampang sama Allah. Cukup kun fayakun. Bainal kaf wan nun. Cuma antara kaf dengan nun aja, kun fayakun. Jadi udah semuanya. Itu ketetapan Allah
ya seperti itu. Padammarnaha, tuh padammarnaha artinya kami hancurkan mereka, tadmiro dengan sehancur-hancurnya. Ahlaknaha bi ihlaki ahliha wa takhribiha. Wa kam ahlakna minal quruni. Nikam di sini artinya kam khobariyah, bukan kam insya'iyah, bukan bertanya, tapi wakam ahlakna, berapa banyak kami hancurkan dari umat-umat mimba dinuhin setelah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wa kafa bi rabbika bizunubi ibadi khabiran basira. Dan cukup dengan Tuhan kamu dengan sebab dosa-dosa hambanya, ya mereka diazab. Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Tuh, jadi kata Allah, ya lihat tuh, ya berapa banyak daripada masyarakat umat-umat yang hidup setelah Nabi Allah Nuh, ya mereka semuanya dihancurkan, ya dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari Nabi Nuh terus setelah Nabi Nuh banyak tuh ya masyarakat umat-umat yang ya mereka dihancurkan karena dia tidak percaya dengan Allah. Artinya khabira itu aliman bibawatiniha wa zawahiriha. Allah maha mengetahui sedetil-detilnya, yang batin, yang ada di batin dan yang ada di dalam kenyataan zohir. Batin zohir atau zohir batin Allah tahu. Itu namanya Allah khabira. Jadi Allah benar-benar mengetahui sedetil-detilnya, yang besar, yang kecil, yang kelihatan, gak kelihatan, nampak ataupun tidak nampak, sama Allah itu semuanya diketahui. Makanya kalau Allah itu ya nggak ada istilahnya jauh. Ya itu Allah lihat hambanya jauh bener, enggak. Semuanya sama Allah dekat. Ya nggak ada yang jauh, semuanya dekat, semuanya nampak, semuanya ya jelas. Ya itu ya Allah yang namanya khabira. Jadi maha mengetahui dengan sedetil-detilnya itu Allah. Ya itu namanya Allah ya khabiro sama basiro. Jadi nggak ada tuh ya yang kelihatannya sama Allah itu ya nggak nampak. Semua yang dilakukan oleh kita manusia, yang besar yang kecil, kelihatan gak kelihatan, malam siang sama aja sama Allah. Ya kadang-kadang kan manusia bilang begitu, ya ini nggak kelihatan nih, ini kita cuma berdua doang, ya nggak ada siapa-siapa, kita aja. Itu menurut kita, padahal Allah di mana saja tahu. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita lagi berdua bukan berarti kita berdua, Allah ada di pihak ketiga dari kita. Kalau kita berempat, jangan bilang nih kita berempat doang nih, yang lain gak ada yang tahu. Nah, ada Allah di pihak yang kelima. Kita sendirian, ya jangan kita bilang kita sendiri, Allah ya di pihak yang kedua. Jadi apapun yang kita kerjakan itu Allah tahu. Nah ini yang dikatakan Allah itu khabiran basiran. Ya, jadi maha mengetahui dengan sedetil-detilnya dan maha melihat. Wa bihi yata'allaqu, dan dengannya yaitu berta'alluq bizunubin, dengan apa zunub. Man kana yuridul ajilata, siapa-siapa yang ingin kehidupan yang sekarang, maksudnya dunia. Ya, jadi man kana yuridu bi amali, siapa-siapa yang ingin dengan amalnya al-ajilah, kehidupan yang sekarang. Ini ajilah ini artinya apa? Dunia. Jadi ada ajilah, ada ajilah. Kalau ajilah pakai ain tuh Bapak Saudara, itu yang segera, ya berarti dunia. Ada lagi amalan yang ajilah, nanti di akhirat, bukan sekarang. Tuh, kadang-kadang kita pengennya ajilah, ya disegerakan, itu di dunia. Tapi ya nanti ada yang namanya ajilah. Nah ajilah itu nanti ya di akhirat. Jadi memang kalau ganjaran pahala rata-rata ajilah, nanti ditempokkan.
Kadang-kadang manusia itu pengennya ajilah aja, yang segera. Ya sehingga kalau dikasih ganjaran pahala, ya karena pahala nanti ajilah, ya akan diberikannya masih lama. Itu kadang-kadang mereka ya kurang tertarik, kurang termotivasi. Ada orang dikasih satu ya janji sama Allah, siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu nanti pahalanya lebih bagus daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu kan pahalanya gede orang hadir majelis ilmu ya. Sekarang terus terang kita udah gak bakalan mampu sholat 1000 rakaat, tapi dengan kita hadir majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat 1000 rakaat. Tapi janji itu ganjaran pahala yang bukan sekarang, tapi kapan? Nanti di akhirat. Kadang-kadang orang kagak punya perhatian, nggak termotivasi karena itu janji di akhirat. Sama juga siapa yang sholat berjamaah dapat 27 ya ganjaran pahalanya. Kalau sholat sendirian di rumah cuma dapat 1. Ini pahala, motivasinya pahala, sehingga tetap orang kurang tertarik. Ya, kalau dia tertarik pasti penuh masjid musola tiap waktu. Ya, nah ini karena kurang tertariknya sehingga ya Allah udah janjiin dapat 27 derajat, ya tetap aja banyak yang poro-poro. Coba kalau kita ganti dengan dunia. Kata Nabi, siapa-siapa yang sholat berjamaah dikasih uang 27 juta. Ya, dikasih amplop satu-satu. Siapa yang sholat berjamaah 27 juta. Kalau di rumah 1 juta. Kira-kira banyakan sholat di rumah apa di musola apa di masjid? Pasti di rumah sedikit. Rata-rata ke masjid semuanya, ke musola. Karena apa? Karena janjinya tuh dunia. Kita lebih tertarik dengan dunia. Tapi kalau dijanjiin sama akhirat pada poro-poro. Nah ini yang dikatakan sama Allah, man kana yuridul ajilata. Tuh, siapa-siapa yang ingin ya kehidupan sekarang, dunia namanya, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, maka kami akan segerakan juga buatnya ya apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang kami inginkan. At-ta'jila, yaitu disegerakan lahu baginya. Nah seperti itu. Jadi ya, orang lebih tertarik dengan ya iming-iming dunia kebanding dengan iming-iming yang ada di akhirat. Itu rata-rata begitu. Pengennya segera aja, pengennya dikonkretkan bentuknya materi dunia. Kalau bentuknya akhirat, ya maka banyak yang kagak tertarik, nggak tertarik. Sholat jenazah, kalau kita sholat jenazah, pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu sama seperti apa? Seperti ya gunung Uhud. Itu pahalanya sama seperti gedenya gunung Uhud. Bapak saudara, kalau ke Madinah itu ada gunung yang sangat terkenal, sangat masyhur. Itu gunung sendirian tuh, nggak ada yang nyamain, sendiri. Yaitu masih disebut gunung Uhud, dari kata-kata ahad. Ahad jadi Uhud. Jadi satu-satunya tuh gunung. Ya, itu besar banget. Nah itu kalau kita sholat ya jenazah, pahalanya tuh seperti itu. Tapi kadang-kadang orang ya cuek. Buktinya kalau hari Jumat tuh, hari Jumat ada sholat jenazah, kan kita ada tuh semuanya. Ya Bapak saudara, nanti setelah kita melaksanakan sholat Jumat ada jenazah, keluarga mohon supaya Bapak diminta untuk melaksanakan sholat jenazah. Selesai ya jenazah dibawa, kira-kira banyakan yang pulang atau banyakan yang bersolat? Banyakan yang pulang. Ya. Padahal sholat jenazah sebentar, pahalanya gede. Ya, tapi rata-rata banyakan yang pada pulang, banyak yang pulang. Yang nyolatin paling yang agak di dalam-dalam aja deh. Yang di luar-luar emang nggak bakalan. Yang di dalam aja pada keluar juga. Ya, ada yang tanya, ente nyolatin jenazah? Ya sebenarnya sih cuma pulang, cuma kaki enak aja gitu. Ya. Nah itu karena iming-imingnya akhirat. Jadi biasanya orang kalau iming-iming akhirat tuh ya
kurang tertarik. Tapi kalau imingnya dunia, materi, pasti semuanya. Ya, ada yang punya alasan sholat Jumat di sana enak tuh. Emang apa? Habis sholat Jumat dapat nasi bungkus. Nah, itu berarti udah dunia. Dapat es krim aja udah girang banget. Iya, kayak nggak pernah makan es krim aja. Iya. Jadi begitu. Sholat di sana aja. Iya. Semuanya ke sana. Emang apa? Pulang sholat dikasih es krim. Gitu. Jadi sama mau bocah udah. Iya, udah sama mau bocah. Nah, kita nggak boleh begitu. Ya, kita sholat lillah. Ya kebetulan kalau pulang dapat, ya itu biarin aja. Tapi itu bukan termasuk iming-iming kita. Oh, sholat di sana aja no. Ya lumayan berkatnya dapat 3. Nah, ini udah nggak bener ini. Ya, jadi kadang-kadang kita hanya ya diiming-imingin seperti itu, padahal nilainya berapa sih? Ya kayak nggak pernah makan aja. Ya, nah seperti itu. Jadi bukan itunya, akhiratnya. Kalau habis sholat Jumat wirid dulu musabiat. Ini kadang-kadang jarang yang baca musabiat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya takut kehabisan berkat, udah ya di ngantri. Nggak ada baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Kenapa? Ustaz, saya kalau semuanya saya bawa, saya keluar paling belakang, habis sudah. Tuh, akhirnya pada begitu, padahal di rumah udah pada makan. Ya, terus seperti itu. Nih yang namanya manusia. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya Bapak Saudara, kalau habis sholat Jumat tuh musabiat jangan ditinggalin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Musabiat dulu dah. Terserah mau ada apa kayak dah. Ya, musabiat. Kecuali kalau ada sholat jenazah. Kalau ada sholat jenazah, Al-Fatihah. Nah, kita langsung doa, kita langsung sholat jenazah. Tapi kalau nggak ada sholat jenazah, udah ya kita ya baca musabiat dulu. Nggak lama kok. Ya, Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ama baca dah doanya, yaitu yang dibawa oleh Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azim. 5 kali baca doa dah. Doanya jangan lupa, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika man siwa. Di antara doanya itu jangan ditinggal, walaupun Bapak mau tambahin yang lain-lain. Ya Allahumma ya Ghani ya Hamid jangan ditinggal itu. Salat dah ba'diyah. Nah, habis sholat ba'diyah baru dah keluar. Tuh begitu, biasakan begitu. Ini kadang-kadang kita sekarang sholat Jumat datang paling belakang, pulang paling dulu. Betul nggak kira-kira? Sholat Jumat rata-rata pada begitu sekarang. Datang paling belakang, pulang paling dulu. Dan dapat apa ntar? Ya, enggak tertarik dapat ontak, enggak tertarik dapat kerbau, enggak tertarik dapat kambing. Kalau kita datang terakhir dapat telur burung. Udah gitu telur burung kecil, burung prit. Ya, itu seperti itu. Ya, kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap Jumat begitu terus, ya sayang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita robah nih mindset kita robah. Ya, jadi ya di awal lah kita datang. Ya, nanti pulangnya belakangan. Tuh seperti itu. Ya, biasakan. Ya, jadi kita amal yang namanya ajilah akhirat, walaupun masih lama, tapi tetap kita termotivasi. Jangan selalu termotivasi dengan ajilah ya dunia. Ya, kita terlalu termotivasi sama ajilah lagi dunia lagi. Nah, sementara ajilahnya sering kelupaan. Ya, kenapa? Akhirat masih lama. Ya, seperti itu. Padahal kalau kita mati, nah itu yang kita butuhkan.
Ya, orang kalau mati udah emang akhirat doang yang dibutuhkan amalan-amalannya. Saya sering katakan, kita mati nih punya cincin, nih dicopotin nggak nih cincin? Copot. Ada yang mati bawa cincin? Nggak ada. Kacamata kita pakai nih tiap hari. Ya, kalau mati dicopot nggak kacamata? Copot. Ada yang mati bawa kacamata? Nggak ada. Ya. Itu Bapak, tolong diperhatiin. Ya, jadi akhirat perlu kita pikirin. Ya, akhirat. Jangan dunia mulu. Dunia, jangan kita termotivasi sama dunia terus. Ya, tapi akhirat itu enggak termotivasi. Ini yang kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Nah, ini lahu badalun min lahu. Ya, jadi lahu itu badal dari lafaz lahu bi i'adatil jari dengan mengulangi huruf jarnya. Jadi huruf jarnya diulang lagi, makanya jadi badal. Summa ja'alna lahu, kemudian kami jadikan kepada ya mereka tuh fil akhirati, di akhirat, jahannam. Jadi kami jadikan nanti buat dia di akhirat neraka jahanam. Yaslaha, yadkhuluha, yang dia bakal masuk, mazmuman maluman madhura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir. Ya, madhura itu artinya matrudan anir rahmah, yaitu dia akan terusir dari rahmat, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya termotivasi oleh dunia. Akhiratnya nggak ada sama sekali. Meninggal, udah akan dimasukkan ke neraka mazmuman madhura, dalam keadaan tercela dan jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang kedua, waman aradal akhirata, dan siapa-siapa yang ingin akan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin, ya amila amalaha allaika biha, dia beramal dengan amalan-amalan yang layak untuk akhirat. Ya, tapi kalau orang-orang yang termotivasi dengan amalan akhirat, dia akan melakukan amalan akhirat dengan sempurna. Sholat tekun, ngaji tekun, ibadah tekun. Tuh artinya dia melakukannya secara sempurna. Wa huwa mu'minun, sementara dia orang yang beriman. Tuh wa huwa mu'min tuh i'rabnya jadi hal. Ya faulaika, maka mereka, karena sa'ihum adalah ya usahanya mereka itu maskuro, akan dibalas dengan baik. Maka apa yang dikerjakan semata-mata untuk ya mencari akhirat, ya itu nanti akan dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Indallahi, yaitu di sisi Allah, makbulan, artinya apa? Diterima, musaban alaih, kemudian diberikan ganjaran pahala. Itu seperti itu. Jadi Allah kasih pahala itu. Ya, cuma memang pahala bukan di dunia, adanya di mana? Di akhirat. Makanya dunia itu namanya darul amal. Itu dunia. Di mana kita disuruh bekerja, beramal. Nah, kalau akhirat disebut darul jazza. Ya, rumah balasan. Jadi balasannya nanti di akhirat. Kalau di dunia belum ada balasan dari Allah. Balasannya nanti di mana? Di akhirat. Itulah istilah dunia darul amal, kalau akhirat darul jazza. Sehingga nanti Allah akan balas dengan baik, sempurna, ya makbulan, musaban alaih, diterima itu amal perbuatannya dan diberikan ganjaran pahala. Kulan, tiap-tiap satu minal parikaini, dari dua kelompok tadi. Ada yang beramal motivasinya cuma dunia, ada yang beramal motivasinya akhirat. Itu dua kelompok tadi tinggal pilih aja dah. Kira-kira kita ada di mana? Apa kita selalu bekerja yang iming-imingnya dunia? Apakah kita bekerja ya untuk iming-iming akhirat? Nah, itu tergantung pada orangnya masing-masing. Ya. Tapi kita kepengennya ya dunia baik, akhirat baik. Makanya kita punya doa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kata Allah, kalau ada orang bekerja tujuannya untuk akhirat, pasti dunia akan dikasih. Itu Allah yang bilang, Bapak Saudara. Kalau kita bekerja semata-mata untuk akhirat, dunia pasti dikasih. Tapi kalau kita bekerja hanya pikirannya dunia, ya dunia doang dapatnya, akhirat kagak dapat. Nah begitu. Makanya setiap kali kita bekerja, niatkan buat akhirat, sehingga insya Allah dunia pasti ikut, pasti didapatkan. Tapi kalau kita niatkin buat dunia, otomatis cuma dunia yang Allah kasih. Nah ini diserahkan kepada kita, kullan minal fariqain. Jadi semuanya dari dua kelompok tersebut, nubiddu, kami akan berikan, nu'ti, kami berikan haula'i wa haula'i, mereka dan mereka. Jadi Allah berikan semuanya. Siapa yang bekerja hanya tujuan dunia, Allah kasih. Siapa yang bekerja tujuan akhirat, Allah kasih. Itu namanya kullan nubiddu haula'i wa haula'i. Ini badalun. Jadi haula'i yang kedua badal daripada haula'i yang pertama. Min muta'alliqun binuhidu atau irobika. Ya itu pemberian, min atau irobika, dari pemberian Tuhan kamu fid dunya, di dunia. Wa ma kana atau rabbika, dan tidaklah pemberian Tuhan kamu pihak di dunia mahzura, artinya mamnu'an min an ahadin, terhalang dari seseorang pun. Jadi segala pemberian-pemberian Allah enggak ada yang bisa menghalangi. Ya kalau kata Allah, itu dia akan beri, pasti diberi. Enggak ada yang bisa menghalangi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Unzur, lihatlah, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, fir rizki, dalam rezeki, wal jahi, dan pangkat jabatan, kekuasaan. Itu semuanya Allah udah ngatur. Allah melebihkan sebagian daripada mereka atas sebagian yang lain dalam rezeki. Ada orang yang rezeki dikasih banyak, ada yang dikitan, ada yang lebih dikit lagi. Semuanya udah diatur sama Allah. Makanya kemarin saya bilang tuh, kita udah baca kitabnya. Jadi rezeki yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari rezeki. Itu kemarin kita baca tuh. Seperti ajal yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari ajal. Tuh, kita kan bukan mencari ajal, ajal yang mencari kita. Malaikat Israel nanti yang akan mencari kita. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, pasti kematian akan menjemput kamu. Tuh, walaupun kita ngumpet di mana aja, itu pasti waktunya mati datang, pasti datang. Makanya gak usah ngumpet, biasa aja jalani kehidupan. Waktunya mati mati, waktunya bulan mati bulan mati. Tuh seperti itu. Jadi jalani semuanya. Karena rezeki akan mencari manusia, bukan manusia yang mencari rezeki. Sama seperti ajal mencari manusia, bukan manusia yang mencari ajal. Tuh, makanya Allah bilang tuh, di sini, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Lihatlah bagaimana kami telah memberikan anugerah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain di dalam masalah rezeki dan pangkat. Makanya ada orang yang di rumah aja nggak kemana-mana, di rumah aja nggak kemana-mana, tapi rezekinya datang terus. Ada nggak yang begitu? Ada. Emang apa? Di rumah dia punya kontrakan 10 pintu. Ada yang kontrakannya 20 pintu. Ada yang kontrakannya 50 pintu. Ustaz, saya nggak kemana-mana, tapi rezeki datang aja. Emang apa? Saya punya kontrakan 50 pintu, pantes. Kalah DPR, Ya kalau ada yang punya 50 pintu, satu pintu jangan gede-gede dah sebulannya. 2 juta aja. Udah berapa? 100 juta. Anggota DPR kalah. Tuh, udah baca tasbih aja udah. Subhanallah, subhanallah. Nah, seperti itu.
Tapi ada juga yang model-model rezeki emang Allah yang ngatur, ya. Dan kita nggak boleh ngiri, ya. Kenapa? Karena Allah yang punya, Allah yang ngatur. Si A rezekinya sekian, si B rezekinya sekian, dan nggak akan tertukar. Ya, orang punya toko 2 tuh, main adep-adepan, nggak usah ngiri, nggak usah dengki, karena memang rezeki udah diatur. Ya, jangan bilang, lu sih dagang di sini saingan banget sih, sama lagi dagangnya. Ya, itu semuanya Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur. Kita kalau udah ngaji begitu, sehingga nggak ada sifat dengki, nggak ada sifat ngedemen sama dia. Saingan gua lah gitu, nah, nggak ada istilah saingan. Allah udah kasih rezeki semuanya. Tuh begitu. Jadi rezeki, pangkat, jabatan, udah Allah yang kasih semuanya. Itu Allah, ya, itu yang dikatakan unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada orang yang jam 2 malam udah di kebayuran, ya, jam 3 kita masih tidur, dia udah buka lapak, ya, gitu. Itu mestinya orang yang begitu yang paling kaya mestinya, ya. Tapi kadang-kadang mereka yang dari jam 3 udah ada di kebayuran rezekinya, ya, kadang-kadang kalah sama yang biasa-biasa aja. Nah, seperti itu. Jadi memang rezeki ini udah Allah yang nentuin. Cuma kita tinggal jemput doang, jemput. Makanya Bapak Saudara, jangan terlalu ngejar-ngejar rezeki, ya, sampai 24 jam ngaji aja malah lupa, ya. Ngaji lupa, sholat jamaah lupa. Rugi, ya. Sebab rezeki udah ditentuin sama Allah. Ya, seperti tetap usaha, tapi waktunya ibadah tinggal udah. Saya ngiran ibadah, saya ngiran ngaji nih. Ada apa juga saya tinggal udah. Ya pokoknya saya mau ngaji malam Selasa. Gitu. Nih, ya kadang-kadang libur mulu ngajinya. Ya, urusannya banyak bener. Iya, ya kalau urusan mah banyak semua. Ya. Nanti kalau kita udah mati, habis dah urusan. Nah, begitu. Makanya kalau kita udah punya kegiatan pengajian, udah tetap ngaji terus. Saya dulu dipesan sama orang tua saya, ya, kalau memang udah hadir di majelis ilmu, jangan suka bolos, gitu. Ya, jangan dikit-dikit kagak datang, dikit-dikit kagak datang. Jangan dipesan tuh, datang walaupun sebentar datang juga. Nah, kecuali satu sakit. Nah, kalau sakit namanya uzur udah. Ya, kita kalau bukan sakit jangan. Ya, datang terus ngaji. Itu walaupun kita sakit nanti kita kagak datang, pahalanya tetap dapat. Ya, nanti malaikat lihat, oh ini dia nggak hadir di majelis taklim, kenapa? Lagi sakit. Oh, tetap kasih, ya, sama seperti datang. Itu begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi kita, ya, harus kejar terus yang namanya akhirat. Ya. Walal akhiratu akbaru. Nah itu, sungguh akhirat itu lebih besar. Ya, itu begitu. Walal akhiratu akbaru, sungguh akhirat lebih besar. A'zamu, tuh lebih agung darajatin derajatnya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar kemuliaannya, minad dunya, daripada dunia. Kan kita sering baca tuh ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Sering kan kita baca gitu ya? Iya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh ada wal akhiratu khairu wa abqa, ada wal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Sama. Akhirat lebih bagus daripada dunia. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Ini sama nih ayatnya. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Jadi fayan bagi al-i'tina'u biha dunaha. Maka sepantaslah kita lebih memperhatikan akhirat, ya, kebanding daripada dunia. Jadi akhirat harus lebih diutamakan kebanding daripada, ya, dunia. Itu begitu. Coba dah kita kalau nih malam Selasa, ya, habis maghrib ditelepon sama bos, ya, tolong kamu harus datang ke rumah saya. Mau ngapain bos? Nih saya mau kasih uang, ya, saya giran ngaji. Ya kalau ente nggak datang, gue kagak bagi duit. Ya, kira-kira ngaji apa ke rumah bos? Tuh,
Iya. Ya pastilah Ustaz, saya ke rumah bos, emang apa? Ya kalau ngaji kan malam Selasa ada lagi nanti. Nah begitu. Kalau ini, kalau saya kagak datang nggak dapet duit saya. Gitu. Akhirnya berangkat, udah rapi padahal, pakai sarung, udah pakai apa? Bunyi telepon, tolong ke rumah. Ngapain bos? Ya ngambil duit. Wah ngambil duit. Ya udah nggak jadi, sarung dibuka pakai celana dah akhirnya. Ya itu begitu. Ya, tanya Sa'dun itu. Ya. Begitu. Ya. Tapi kalau yang memang udah mantep, saya mau ngaji bos. Ya pokoknya biar bagaimana saya mau ngaji dulu. Ntar habis isya baru ke rumah bos. Ya nih kata bosnya hebat bener ente. Ya udah nggak mau, udah ngaji dulu sana. Nah begitu. Ya, ini yang dikatakan payan bagi al-i'tina'u biha dunaha. Ini kita lagi baca, kita bukan kita ngarang-ngarang, emang ini nih redaksinya. Ya, jadi kata di dalam tafsir ini payan bagi al-i'tina'u biha dunaha. Maka sudah sepantasnya kita harus lebih memperhatikan akhirat, ya bukan dunia. Itu namanya dunaha, bukan dunia. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda mazmumam mahzula. Janganlah kau jadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Tuh, jangan kita merasa ada Tuhan yang lain. Tuh, jadi segala bos kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki bos apa Allah? Allah. Cuma kita udah sampai belum tuh akidah kita ke situ. Ya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan kamu jadikan ya Tuhan yang lain di samping Allah. Kadang-kadang kita nyembah Allah, tapi minta rezekinya sama yang lain, bukan sama Allah. Berarti kita masih punya keyakinan ada Tuhan selain Allah. Patak udah mazmumam mahzula. Maka kalau kamu begitu, maka kamu nanti akan mendapatkan tempat yang rendah dan hina. La nasira laka, maka tidak ada yang memberikan pertolongan buat kamu. Nah makanya kalimat la ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah. Karena itu sudah kita tahu. Ya itu mestinya kita ajarkan kepada mu'alaf. Kalau mu'alaf tuh la ilaha illallah baru artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Tapi kalau kita udah bukan itu lagi, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Udah begitu tuh. Ya, akidah kita udah mantep. Ya jangan sampai hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Sembahnya Allah, tapi nanti minta-minta yang lain sama selain Allah. Berarti la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Patak udah mazmumam mahzula. Nah nanti baru wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi narqa wa bil jani nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Al-Fatihah.